Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Tulung aja loh, ya kumaha eta KWH. Aduh, ya. Sebuah rumah papan di Lampung Tengah ambruk akibat kebakaran. Ya Allah, karunia. Penyergapan belasan Pak Ogah di jalan poros dalam kota Bandar Lampung. Razia tempat hiburan malam di Lampung Selatan. 2 pengunjung ditangkap karena membawa narkoba dan kunci T. Pencurian sepeda motor masih merajalela dan harus diwaspadai. Kejadian terbaru pada Rabu dini hari, motor seorang pemuda raib saat sedang menginap di rumah temannya di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Pawang. Pencurian terjadi saat hujan dan pelakunya 2 orang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku awalnya yang tidak mengenakan helm mengintip dalam garasi rumah korban. Mereka kemudian pergi dan kembali lagi ke rumah korban dengan mengenakan helm. Setelah merusak gembok pagar, 1 pelaku mencuri motor di garasi dan 1 lagi menunggu di luar. Keluar dari rumah, saya datang ke sini, motor nggak ada, tapi saya pikir motor dia pulang, anaknya yang punya motor ini pulang. Saya pikir dia pulang, terus saya ke sini lihat. Nah, pas saya jalan ke sini, saya lihat kok anaknya masih ada di sini di kamar. Nah, saya tanyain lah, "Din, motornya mana?" Langsung dia bangun cari, memang nggak ada motornya. Nah, habis dari itu langsung saya cek CCTV, memang ada yang ambil. 2 orang itu datang, 2 orang pertama dia datang belum pakai masker, dia ngintip-ngintip di situ. Habis itu dia balik lagi, pergi dia ngambil helm. Dia balik lagi udah pakai helm. Nah, itulah kejadian pas Sarudin sekitar jam 4 itu Sarudin udah tidur, masuklah dia dalam pagar itu. Pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Banjar Agung, Tulang Pawang. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Program sekolah rakyat akan dimulai pada ajaran baru tahun ini, meski belum ada persiapan matang. Namun sarana dan prasarananya dilakukan dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang tidak terpakai namun masih layak. Di antaranya Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang berada di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Gedung ini resmi dijadikan sekolah dan asrama bagi para siswa sekolah rakyat angkatan pertama. Luas lahan sekolah rakyat ini 8,6 hektar. Pada tahun pertama, sekolah ini akan dihuni oleh 100 siswa yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Filenya ada nggak? Filenya ada. Yang hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026. Jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung yang khusus untuk penyelenggaraan sekolah rakyat sudah dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut. Tapi untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada tetapi dinilai layak. Untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mempersiapkan mengusulkan fasilitas BPSDM ini untuk nanti digunakan untuk sekolah rakyat sementara sambil kita menunggu nanti untuk konfirmasi dari pemerintah pusat, baik itu dari Kemensos, dari Kemenpu untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
penerapan sekolah rakyat mirip pendidikan para santri di pondok pesantren. Para siswa tidak pulang karena harus tinggal di asrama dan diberi makan layak. Pendidikan dan biaya hidup para siswa di sekolah rakyat gratis karena semuanya ditanggung pemerintah. Jeffrey Arifin dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Menjelang masa kelulusan siswa, Dinas Pendidikan Bandar Lampung Selasa siang mengeluarkan instruksi pelarangan perayaan kelulusan digelar di luar lingkungan sekolah. Aturan tersebut telah diedarkan ke seluruh sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP di Bandar Lampung. Dalam aturan itu, Dinas Pendidikan tetap memperbolehkan sekolah menggelar kelulusan siswa, namun harus di dalam lingkungan sekolah dan tidak memungut biaya yang membebani wali murid. Menurut Dinas Pendidikan Bandar Lampung, aturan kelulusan siswa tersebut diterbitkan setelah ada beberapa sekolah yang meminta izin untuk menggelar kelulusan siswa di tempat komersil seperti tempat wisata dan restoran. Permintaan itu telah ditolak Dinas Pendidikan. Kami tidak melarang mereka untuk melaksanakan kegiatan perpisahan di lingkungan sekolah, tapi ya kalau di luar memang kami larang, tidak diperbolehkan di luar dan tidak diperbolehkan membebani orang tua. Akan kami tegur. Bahkan kami sudah kemarin itu ada sekolah yang mau melaksanakan hal seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kami panggil, kami minta untuk mengembalikan. Apalagi kalau yang seperti mau di luar, mau berenang ke Selenik gitu kan, kemarin ada juga beritanya seperti itu. Kami sampaikan untuk segera dibatalkan dan uang siswanya dipulangkan. Pada hari pengumuman kelulusan siswa mendatang, Dinas Pendidikan Bandar Lampung akan bekerja sama dengan polisi dan tentara untuk mencegah pesta kelulusan siswa dengan arak-arakan motor di jalan raya dan mencegah aksi coret-coret seragam sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.